Penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng di pasar tradisional masih belum berjalan. Di Pasar Kranji dan Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, pedagang masih menjual dengan harga Rp17.000 hingga Rp21.000. Sementara pemerintah menetapkan harga Rp11.500 untuk minyak goreng curah, Rp13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan premium. Pasar tradisional belum. Harganya berapa Pak saat ini yang kemasan premium? Harga yang lama baru. Harga sekarang hari ini? Kalau sekarang masih normal, masih 40, 38. Itu per 2 liter ya Pak? Ya, per 2 liter. Kalau yang seliter kayak Bimoli ini masih 21. 21, ya, soalnya modalnya sebelumnya kan masih tinggi. Kalau yang Selain harga masih tinggi, kelangkaan minyak goreng juga terjadi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Belum adanya subsidi dari pemerintah membuat pedagang enggan menjual dengan harga eceran tertinggi. Sementara pembeli juga kesulitan mencari minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah karena banyaknya masyarakat yang memborong saat harga diturunkan. nggak sampai 1 jam udah habis. Oh, berarti kesulitan ya Bu untuk mencari minyak murah sendiri murah. Bu. Nah Bu, ini beli minyak sendiri berapa sih Bu di pasar di sini sendiri Bu? Di sini masih berapa sih? Sekitar 37 ya. Kayaknya 37. 2 liter, 2 liter. Per dua. Di pasar tradisional Kota Tangerang, Banten, ketersediaan minyak goreng mulai langka. Pedagang mengaku sudah tidak menjual minyak goreng dalam beberapa hari terakhir. Sekalipun ada minyak goreng, masih dijual dengan harga tinggi. Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja menyegel dan menghentikan seluruh aktivitas di Mall Festival Citylink selama 3 hari imbas pertunjukan barongsai yang menimbulkan kerumunan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ada 2 pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola mal, yakni pelanggaran protokol kesehatan karena kegiatan atraksi barongsai dalam rangka perayaan Imlek tersebut menimbulkan kerumunan serta melebihi kapasitas pengunjung mal. Selain itu, pengelola mal juga tidak meminta izin dari Satgas COVID-19 Kota Bandung akan menggelar acara tersebut. Hasil pemeriksaan kemarin dan pemberitahuan kemarin sore, hari ini kita mengadakan penutupan kegiatan sementara selama 3 hari dan dikenakan denda administrasi maksimal Rp500.000. Selain Mall Festival Citylink, Satpol PP Kota Bandung saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mal dan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Bandung karena terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Setelah video keluhan pelanggan viral, pihak Bumame Farmasi meminta maaf karena salah memberikan hasil tes positif kepada pelanggannya. Padahal Zakia mengaku belum melakukan tes PCR, bahkan belum sampai ke lokasi tes usap di kawasan SCBD Jakarta. Manajemen juga mengaku telah minta maaf kepada pelanggan yang dirugikan. Kirimin, sementara sayanya belum ke sini. Hasil tes antigen, terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR, sementara sayanya belum datang. Iya, makanya ini kan aneh sekali. Orang saya belum datang kok udah dikirimin hasil. Terus dua-duanya positif lagi. Ini kan merugikan. Saya besok mau terbang ke Bali, gimana saya nggak bisa dong. Video ini ramai diperbincangkan setelah seorang perempuan yang diketahui bernama Zakia komplain dan marah kepada petugas Bumame Farmasi. Zakia kecewa kepada pihak Bumame Farmasi karena hasil tes usap miliknya positif COVID-19. Padahal Zakia mengaku belum melakukan tes PCR, bahkan belum sampai ke lokasi tes usap di kawasan SCBD Jakarta. Karena kalian udah bikin hasil tes palsu. Orang sayanya aja juga belum datang. Ini parah sekali loh kesalahan kalian. Terus saya kontak-kontak kemarin sampai saya kirimin message komplain di website kalian, nggak ada jawaban dari kalian sama sekali.
Menanggapi video viral tersebut, Direktur Utama Bumame Farmasi James Wiharja menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui ada kesalahan dari pihak administrasi Bumame Farmasi. Selain berjanji menjadikan kesalahan tersebut sebagai bahan evaluasi, pihak Bumame juga meminta maaf kepada pelanggan yang dirugikan. Kita perbincangkan persoalan ini bersama dengan Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Abraham. Salam sehat selalu. Ya, semoga Ibu juga sehat di sana. Bu Neti, saya langsung kepada persoalan, andai kata pelanggan tersebut tidak speak up, kita semua tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Andai kata dia tidak konfrontir dan di video seperti itu, maka persoalan ini tidak akan pernah terkuak. Sekarang sudah terkuak. Apa yang akan dilakukan Komisi 9 untuk memastikan rakyat Indonesia hak-haknya bisa dilindungi dari bisnis PCR? Ya, secara pribadi tentu saja saya akan meminta kepada pimpinan Komisi 9 sebelum kita menghadapi masa reses, nampaknya tanggal 16 atau 17 Februari ini kita akan tutup masa sidang dan menghadapi reses. Dan kita berharap pimpinan Komisi 9 kembali mengundang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga beberapa mitra yang terkait dalam penanganan pandemi ini untuk duduk bersama dan menjelaskan berbagai persoalan yang hari ini sangat membetot perhatian masyarakat dan media. Nah, kalau terkait dengan testing, tentu saja ini menambah panjang deret masalah yang dihadapi oleh masyarakat soal testing. Ya. Karena kita tahu persoalan testing ini bukan hanya sekarang ya, yang kemarin dilaporkan oleh seorang warga tentang hasil tes sebelum yang bersangkutan mengikuti tes atau melaksanakan pemeriksaan. Dari awal kita sudah dibuat bingung dengan apakah harus swab antigen atau PCR, kemudian harganya, termasuk juga penggunaan alat tes bekas, sampai pemalsuan hasil dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi presiden buruk ya bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, jika tidak segera dilakukan pemeriksaan atau investigasi secara menyeluruh. Iya, saya sependapat dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi Bu Neti, kalau kita mau berterus terang, jujur-jujuran ya, siapa sebetulnya yang punya hak untuk mengaudit laboratorium PCR konsorsium bisnis farmasi ini? Ya, tentu saja kalau konteksnya adalah alat kesehatan, laboratorium, ya kita harus menanyakan kepada pihak Kementerian Kesehatan ya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang testing, alat, kemudian juga reagen, tenaganya ya, itu semua ada di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Meskipun ada fungsi koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan organisasi profesi seperti Ikatan Laboratorium Kesehatan dan sebagainya, tentu itu hal lain. Yang jelas ketika kita bicara tentang penanganan pandemi, maka Kemenkes ini menjadi salah satu leading sektor ya. Kalau kemudian permasalahannya adalah terkait sampai di sana testing ya, sampai di sana Bu Neti, yang akan jadi instrumen. Untuk kasus ini sendiri kan Kemenkes sudah bersuara dan menyampaikan bahwa sepatutnya itu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan setempat. Nah, saya tangkap ini semacam ada lempar tanggung jawab satu sama lain. Kok nggak merasa apa ya, apakah memang persoalan ini dirasa biasa-biasa saja sehingga pada akhirnya memang ini urusan daerah lah yang mengurusinya? Ya, kalau menurut saya nggak bisa kita melakukan apa yang disebut sebagai lempar batu sembunyi tangan ya. Kenapa? Karena pandemi ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi kalau kemudian pemerintah daerah diminta untuk bertanggung jawab, ya itu tidak sepenuhnya tepat ya. Kenapa? Karena berbagai regulasi, aturan, payung hukumnya itu kan dibuat oleh pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti, diterjemahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ya, Bu Neti. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, ya tetap harus ada fungsi koordinasi, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan yang harus dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan. Bu Neti, saya harus pertanyaan terakhir saya, barangkali
sekali harus dijawab singkat ini, apakah memang harus ada pidana? Kalau dalam beberapa kasus kan kita melihat siapa saja yang memalsukan yang namanya surat antigen ataupun PCR itu bisa dipidana, ditangkapi oleh polisi. Sudah banyak contohnya. Dan dalam beberapa kasus juga bukan hanya ini yang terjadi. Ada pernah terjadi di Palangkaraya tahun lalu, kemudian saat ini pun kembali terjadi. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya, bagaimana memastikan bahwa kejadian serupa tidak hanya teguran saja, kan disebutkan ini kan teguran, tapi kan ini kaitannya dengan keselamatan pelanggan yang sudah bayar mahal, kemudian tapi ternyata dia merasa dicurangi. Belum lagi bahwa dia yang harus follow up itu informasinya, telepon-telepon tidak bisa, harus datang ke lokasi. Bagaimana memastikan orang-orang tersebut bisa dibawa ke ranah hukum? Ya, justru saya meminta kepada pemerintah bahwa pelindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia itu harus diterjemahkan pada aturan yang tegas dan membuat efek jera pada siapapun yang ingin bermain-main dalam penanganan pandemi. Dengan cara seperti itu orang berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama atau mengelabui rakyat Indonesia dengan berbagai celah yang ada dalam rantai penanganan pandemi ini. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Mbak Neti. Kita berharap bahwa hal serupa tidak akan terjadi, tidak ada apapun yang dilakukan atas nama bisnis, karena bagaimanapun kemanusiaan dan keselamatan itulah yang terutama. Anggapannya bahwa ini kesalahan sepihak saja, oknum saja. Terima kasih atas waktu Anda, Bu Neti. Pemirsa, warga bantaran Sungai Ciliwung digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria. Kami kembali saat lagi untuk Anda.